Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan napak tilas Jalan Raya Puncak dan menjelajahi salah satu perkebunan teh era kolonial, yaitu Agrowisata Gunung Mas Puncak. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor adalah salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang tinggal di kota besar di sekitarnya seperti Jakarta. Lokasi yang cukup terjangkau dan kondisi alam serta udaranya yang masih terawat menjadi alasan kawasan Puncak banyak dikunjungi wisatawan dari Jabodetabek. Jika Sobat Kelana berlibur ke kawasan Puncak Bogor, Sobat Kelana akan melewati jalan raya yang di kanan dan kirinya terhampar perkebunan teh yang sangat luas. Kawasan Puncak dengan jalan rayanya yang selalu padat di akhir pekan dan libur panjang menjadi saksi sejarah setiap perubahan zaman. Kawasan Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Puncak terletak sekitar 70 km di selatan Jakarta. Wilayah Puncak terletak di antara kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango di sebelah selatan dan Pegunungan Jonggol di sebelah utara. Sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Kawasan Puncak terkenal sebagai daerah wisata pegunungan baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Puncak menjadi tempat peristirahatan penduduk Jakarta dan sekitarnya karena kesejukan dan keindahan alamnya. Kawasan ini berada pada ketinggian 700-1800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya rata-rata mencapai 14-20 derajat Celcius. Selain itu, daerah Puncak juga dikelilingi oleh gugusan gunung lain yaitu Gunung Kencana dengan tinggi 1804 meter dan Gunung Baut dengan tinggi 1884 meter di sebelah utara. Sementara Gunung Salak dengan tinggi 2221 meter di atas permukaan laut berada di seberang barat wilayah Puncak. Catatan lokal tertua yang menyebut Gunung Gede Pangrango adalah naskah Bujangga Mandik yang ditulis sekitar abad ke-15. Pada masa itu, masyarakat kerajaan Sunda menyebut Gunung Gede sebagai Bukit Ageng. Bukan sekedar gunung, Bukit Ageng adalah kabuyutan atau tempat suci bagi masyarakat kerajaan Sunda. Berdasarkan naskah tersebut, Resi Bujangga Mandik tercatat 2 kali melintasi kawasan tersebut saat sang resi memulai perjalanan spiritual berkeliling Pulau Jawa. Dari ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan yang diperkirakan terletak di daerah kota Bogor, sang resi melewati rute layaknya pelancong dari Jakarta hari ini. Sang resi melewati Tajur Mandiri lalu Sukabirus, menyusuri aliran Cihaliwung hingga menanjak ke Puncak. Di masa lampau, ketika kerajaan yang beribu kotakan Pakuan ini masih ada, Gunung Gede dengan telaga warnanya sudah menjadi kabuyutan atau tempat suci. Kompleks Gunung Gede Pangrango semakin terbuka sejak kawasan Bogor mulai dikembangkan pada tahun 1745. Gubernur Jenderal VOC Gustav Willem Baron van Imhoff merancang kota baru itu sebagai destinasi istirahat bagi pejabat VOC sekaligus daerah pertanian dan perkebunan. Pada tahun 1745, Van Imhoff membangun sebuah bangunan mewah nan indah di wilayah Bogor yang setelah zaman kemerdekaan menjadi Istana Bogor. Selain itu, Van Imhoff juga mengubah rumah seorang tuan tanah Belanda menjadi villa peristirahatan di Cipanas. Villa ini kemudian menjadi Istana Cipanas. Sejak itu, landscape kawasan Gunung Gede Pangrango pun perlahan berubah, terutama oleh pembukaan perkebunan teh di lerengnya yang subur dan sejuk. Teh mulai ditanam di Hindia Timur sekitar tahun 1680-an sebagai tanaman hias. Pemerintah kolonial mulai mengusahakannya untuk tujuan komersial pada tahun 1820-an. Bibit teh didatangkan dari Jepang dan diuji coba di Kebun Raya Bogor pada tahun 1826. Lalu pada awal dekade 1830-an, daerah Ciawi dan Cikopo di lereng utara Gunung Gede Pangrango mulai diusahakan sebagai perkebunan tanaman ini.
Perkebunan teh di lereng Gunung Gede Pangrango makin berkembang sejak kedatangan Willem van der Hoek dan Pieter Heule. Pertama kali menginjakan kaki di Priangan pada tahun 1844, dua saudara ipar ini langsung membuka perkebunan teh di bagian selatan Gunung Gede Pangrango. Kawasan Puncak semakin berkembang pesat ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels berkuasa. Pada masa pemerintahannya, Daendels menggagas pembangunan Jalan Raya Pos atau The Grote Postway yang menghubungkan Anyer di Serang, Banten dengan Panarukan di Situbondo, Jawa Timur. Salah satu petak jalan antara Anyer Panarukan tersebut adalah Jalan Raya Puncak. Jalan Raya Puncak menjadi bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun untuk tujuan memudahkan transportasi, khususnya pengiriman pesan atau surat, dan juga untuk mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris. Pembangunan Jalan Raya Pos yang dimulai dari Anyer, Batavia, lalu ke Buitenzorg atau Bogor pada awalnya tidak menemukan kendala yang berarti. Namun ketika memasuki kawasan Gadog, Cisarua, Puncak, Cianjur, Bandung, Sumedang, hingga perbatasan Kuningan Cirebon banyak terkendala oleh perbukitan dan pegunungan yang terjal. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengutus Kolonel von Lutzow dari tentara kerajaan Belanda untuk memimpin proyek pembangunan jalan yang terkendala oleh kondisi medan yang berbukit-bukit itu. Pembangunan jalan raya di kawasan Puncak bisa dikatakan adalah yang paling sulit. Bahkan, para pekerja yang dikerahkan untuk membuka dan meratakan lahan berjumlah 400 orang. Beratnya medan tersebut adalah karena keberadaan Gunung Megamendung yang ketinggiannya mencapai 1880 meter di atas permukaan laut. Gunung Megamendung ini terletak sebelum Puncak Pas yang akan dijadikan jalan raya. Sebelum jalan raya Puncak dibangun, perjalanan menuju Cipanas dari Batavia memakan waktu hingga 8 hari. Setelah pembangunan jalan ini selesai, perjalanan tersebut bisa dilalui dalam waktu kurang dari 1 hari. Walau begitu, Walter Kinloch pada tahun 1853 mencatat bahwa jalan di Cisarua saat itu masih sangat terjal, sehingga mereka akan membutuhkan bantuan beberapa ekor kerbau untuk menarik kereta kuda. Keberadaan Jalan Raya Puncak kemudian membuka akses bagi para pelancong. Beberapa lokasi sudah menjadi destinasi wisata pilihan sejak masa kolonial. Di antaranya adalah Telaga Warna yang terletak di antara Bogor dan Sindang-Laya atau Cianjur. Dalam Java the Wonderland tahun 1900 menyebutkan, pemandangan indah dan udara sejuk di sekitar Telaga Warna menjadi pelepas lelah wisatawan yang melakukan perjalanan via Jalan Raya Pos menuju Cianjur maupun sebaliknya. Beriring dengan eksploitasi alamnya, pada abad ke-19 kawasan Gunung Gede Pangrango juga menjadi salah satu laboratorium alam favorit para naturalis barat. Pemulanya ialah duet Thomas Stafford Raffles dan Thomas Sorville.
Ralph memang mempunyai ketertarikan untuk menelisik dan menulis tentang Jawa. Sementara Horsfield adalah seorang naturalis Amerika yang sejak tahun 1801 meneliti tanaman berkhasiat medis di Hindia Belanda. Ralph tercatat mendaki ke Gunung Gede Pangrango pada pertengahan tahun 1815, mendata dinamika suhu, dan mencoba mengukur ketinggiannya. Dalam surat bertanggal 7 Maret 1815, Ralph membagi hasil pengamatannya kepada Horsfield. Sejak itu kian banyak naturalis barat, baik pegawai kolonial maupun independen, menjelajahi dan meriset kawasan Gunung Gede Pangrango. Di antaranya ialah Caspar Reinwald, Johannes Elias Teisman, Frans Willem Junghun, Alfred Russel Wallace, hingga Melchior True. Pamor kawasan puncak sebagai laboratorium alam semakin menguat ketika Teisman membangun stasiun penelitian flora di Cibodas pada tahun 1852. Diberi nama Bergtwin de Cibodas, stasiun riset ini dimaksudkan sebagai kebun aklimatisasi dan percobaan untuk tanaman bernilai ekonomis dari luar Hindia. Di situs yang kini dikenal sebagai Kebun Raya Cibodas inilah pohon kina, tanaman obat untuk malaria yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Latin pertama kali ditanam. Seiring waktu dalam perkembangannya, kawasan puncak menjadi favorit warga Batavia untuk pelesiran dan menikmati udara segar khas pegunungan. Selain itu, eksploitasi alam atas nama politik pintu terbuka semakin membuka kawasan puncak sebagai kawasan perkebunan teh utama di selatan Batavia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia turut mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan puncak. Sempat menjadi daerah rawan karena dijadikan kelompok gerilyawan DITII untuk melakukan aksi-aksi sabotase pada dekade tahun 1950-an, pamor kawasan puncak sebagai kawasan wisata kembali pulih di era tahun 1960-an. Sejak itu, tempat-tempat wisata baru bermunculan. Di antaranya adalah Taman Safari Indonesia, Taman Bunga Nusantara, Taman Wisata Matahari, Cimory, hingga The Ranch. Namun, di antara tempat-tempat wisata baru tersebut terdapat dua objek wisata warisan era kolonial yang tidak lekang oleh zaman, yaitu Kebun Raya Cibodas dan agrowisata kebun teh Gunung Mas. Nah, Sobat Kelana, sekarang kita menuju ke perkebunan teh Gunung Mas untuk menjelajahi destinasi wisata utama kawasan puncak yang sudah ada sejak masa kolonial ini. Agrowisata perkebunan teh Gunung Mas Puncak berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pintu masuknya sangat strategis, berada di sebelah kanan Jalan Raya Puncak jika Sobat Kelana datang dari arah Bogor atau Jakarta. Jika Sobat Kelana datang dari arah Puncak Pas, Cianjur, atau Bandung, posisi pintu masuknya berada di sebelah kiri jalan. Tiket masuk utama ke agrowisata perkebunan teh Gunung Mas sebesar Rp15.500 per orang. Jika Sobat Kelana ingin mencoba tea break, tiketnya sebesar Rp10.000 per orang.
Tarif parkir mobil sebesar Rp7.500, sepeda motor sebesar Rp2.500, sementara bus sebesar Rp10.000. Perkebunan teh Gunung Mas Puncak merupakan salah satu perkebunan teh terluas di Jawa Barat. Perkebunan teh Gunung Mas ini luas keseluruhannya sekitar 580 hektar yang terbagi ke dalam 3 afdeling atau wilayah, yaitu Afdeling Gunung Mas 1 yang wilayahnya berada di Desa Tugu hingga Taman Safari, Afdeling Gunung Mas 2 yang wilayahnya berseberangan dengan Gunung Mas 1 berbatasan dengan perkebunan teh Ciliwung milik PT Astra, dan Afdeling Cikopo Selatan yang wilayahnya dari Taman Safari sampai Desa Citeko. Perkebunan Gunung Mas dibuka pada tahun 1910 oleh konsorsium perusahaan Prancis Belanda dengan nama Gunung Mas François Nederlands de Culture et de Commerce. Selanjutnya, pada tahun 1912 berdiri perusahaan Jerman yang bernama NV Kultur Maatschappij Cikopo Zuid. Perkebunan Gunung Mas dan Cikopo Selatan diberitakan dalam arsip kolonial Het Nieuws van de Dag van Nederland Indie, Lembaran Negara tahun 1920 nomor 723. Perkebunan Cikopo Selatan pada tahun 1939 diambil alih pemerintah Belanda dan dikelola oleh Pusat Perkebunan Belanda. Setelah kemerdekaan, di tahun 1954, Perkebunan Cikopo Selatan dan Gunung Mas digabungkan setelah keduanya diambil alih oleh NV Tiedeman van Kersem atau TVK yang berkantor pusat di Bandung. Pada 30 Desember 1958, NV TVK dinasionalisasi dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PPN Baru Kesatuan Jawa Barat II. Pada tanggal 11 Maret 1996, kebun teh Gunung Mas berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara 8. Panjangnya sejarah keberadaan kebun teh di puncak ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Seiring perkembangan waktu, perkebunan teh Gunung Mas menjadi agrowisata, destinasi wisata yang berbasis perkebunan. Di agrowisata Gunung Mas ini, Sobat Kelana dapat menjelajah hamparan kebun teh yang sangat luas. Paket T-Walk yang ditawarkan pengelola akan mengajak Sobat Kelana menelusuri setapak demi setapak perkebunan teh. Jika beruntung, Sobat Kelana dapat menemui sekelompok ibu-ibu pemetik pucuk daun teh. Di agrowisata Gunung Mas ini terdapat pabrik pengolahan teh yang sayangnya sejak tahun 2011 sudah tidak lagi beroperasi. Pengolahan teh hasil dari perkebunan Gunung Mas ini kini dipindahkan ke pabrik kebun gede di kawasan Cianjur. Jejak-jejak kejayaan masa lalu tampak di masa kini dari wujud fisik bangunan. Keberadaan bekas pabrik di perkebunan teh Gunung Mas ini memberikan gambaran tentang komoditas teh yang memberi banyak keuntungan di masa lalu. Keuntungan besar yang diperoleh menunjukkan ciri kemajuan atau kejayaan perkebunan teh di masa itu. Selama masa kolonial, perkebunan dan pabrik teh ini menjadi penopang utama perekonomian di wilayah Priangan Barat. Produk-produknya menjadi komoditas ekspor yang diminati masyarakat Eropa dan Amerika. Volume bangunan pabrik secara visual tampak besar dan megah sebagai bangunan 2 lantai dengan banyak bukaan atau jendela.
Dari wujud fisiknya, menggambarkan bahwa hasil petik daun teh yang diolah di pabrik ini jumlahnya sangat banyak. Banyaknya hasil petik daun teh menunjukkan luasnya area kebun. Luasnya area perkebunan menunjukkan perusahaan besar dengan investasi yang besar pula. Secara otomatis, hasil yang diperoleh sebagai keuntungan perusahaan juga besar. Dengan demikian, keuntungan yang besar menunjukkan bahwa teh adalah tanaman komoditas ekspor yang laku di pasaran internasional sebagai puncak kejayaan perkebunan teh di Indonesia. Pola perkebunan yang diperkenalkan pemerintah kolonial secara umum sebenarnya telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan penduduk pribumi yang awalnya hanya menggantungkan hidup kepada pola tanam tradisional. Petani di Priangan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan hasil kebun kopi, kina, dan teh di Priangan menjadi komoditas ekspor primadona pasar dunia. Selain itu, petani Priangan juga mendapat keistimewaan karena tidak terjamah sistem tanam paksa serta kebutuhan akan beras dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Keadaan petani Priangan tersebut bisa dianggap cukup sejahtera dan makmur. Salah satu indikasi kemakmuran adalah tidak adanya perlawanan rakyat selama abad ke-19 dan 20 di daerah Priangan. Selain menjelajah mengelilingi hamparan kebun teh yang hijau, Sobat Kelana juga bisa menikmati sejumlah fasilitas agrowisata Gunung Mas lainnya seperti penginapan, berkuda, off-road, para layang, ATV, panahan, area bermain anak, dan sebagainya. Untuk fasilitas penginapan, tersedia sekitar 89 kamar yang mampu menampung hingga 356 orang. Penginapan di agrowisata Gunung Mas terdiri dari beberapa jenis seperti kamar VIP, standar, bungalow, pondokan, dan rumah kelapa. Di area bermain anak, Sobat Kelana yang membawa si kecil dapat menikmati beberapa wahana seperti kereta mini, komedi putar,
rumah Hobbit, dan yang menarik adalah miniatur dinosaurus. Selain itu juga terdapat penyewaan mobil mini yang bisa dikendarai oleh anak-anak. Namanya apaan itu, Sa? Kalau T-Rex yang mana?
Wahana terbaru dari agrowisata Gunung Mas adalah T-Bridge. Untuk menikmati wahana ini, Sobat Kelana harus membeli tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Daya tarik T-Bridge Gunung Mas adalah jembatan kayu sepanjang 260 meter yang membentang di tengah hamparan kebun teh. Sobat Kelana dapat melihat pemandangan dan berfoto dari atas jembatan dengan panorama kebun teh dan latar belakang Gunung Pangrango. Jika ingin hasil foto yang maksimal, Sobat Kelana dapat memanfaatkan jasa fotografer menggunakan kamera profesional. Dengan hanya membayar Rp5.000 per foto, hasilnya bisa langsung ditransfer ke ponsel Sobat Kelana. Karena merupakan primadona baru di kawasan agrowisata Gunung Mas, T-Bridge ini selalu ramai pengunjung terutama pada akhir pekan. Pada akhir pekan, operasional T-Bridge ini bisa diperpanjang hingga malam apabila wisatawan masih memenuhi area wisata. Pada malam hari, T-Bridge ini akan terlihat semakin menarik dengan penerangan menggunakan lampu-lampu.
Sekian eksplorasi Suara Kelana kali ini di kawasan Puncak Bogor yang legendaris. Jangan lupa untuk mampir untuk membeli oleh-oleh khas Bogor ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.